Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang kita bisa bertemu lagi di pelajaran ekonomi kelas 12. Di mana di kelas 12 ini kita akan mengulas masalah akuntansi, baik itu akuntansi perusahaan jasa maupun akuntansi perusahaan dagang. Oke, pada saat kita memikirkan akuntansi, ada banyak hal yang harus kita kuasai, dimulai dari pengumpulan bukti transaksi sampai akhirnya nanti kita mampu menghasilkan laporan keuangan. Artinya, akuntansi itu merupakan suatu proses di mana di dalam proses ini inputnya itu adalah bukti-bukti transaksi. Ya, bukti transaksi ini nanti akan kita olah sehingga pada akhirnya akan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu. Diawali dengan yang pertama yaitu accounting equation. Ini merupakan materi dasar di dalam akuntansi. Accounting equation ini lebih populer dengan sebutan persamaan akuntansi, di mana persamaan akuntansi di sini digambarkan dalam formula sederhana yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Namun di video kali ini saya tidak akan membahas secara detail apa itu harta, utang maupun modal. Ya. Inti yang ingin saya sampaikan di sini adalah pada saat kita ingin menguasai akuntansi, ada dua hal yang harus kita kuasai, yaitu perusahaan punya apa saja, lalu perusahaan dapat uangnya dari mana. Nah, untuk lebih jelasnya, kedua hal tersebut akan kita uraikan dalam contoh seperti yang ada di sini. Ya, di sini kita ngambil contoh di perusahaan. Di informasi keuangan perusahaan di sini kita bisa lihat perusahaan memiliki uang tunai senilai 100 juta itu berasal dari investasi oleh pemilik. Lalu yang kedua, perusahaan memiliki kendaraan senilai 500 juta. Ini diperoleh dengan cara meminjam dari pemilik senilai 150 juta untuk dijadikan DP, sedangkan yang 350 juta itu utang ke dealer mobilnya. Lalu yang ketiga, perusahaan memiliki komputer senilai 10 juta. Ini didapat dengan cara berutang dari toko bening. Nah, sisi kiri dan sisi kanan itu bersaldo senilai 610 juta. Ya, seimbang atau di dalam bahasa akuntansi kita kenal dengan istilah balance. Di sini terlihat bahwa semua bisa dipertanggungjawabkan. Artinya perusahaan memiliki kekayaan senilai 610 juta, lalu kita bisa lihat sumber kekayaan 610 juta itu dari mana saja. Lalu berikutnya, perusahaan punya apa saja itu ke depan nanti akan kita namai dengan harta. Sedangkan pinjaman yang diperoleh dari pihak ketiga itu akan kita namai dengan utang. Investasi oleh pemilik perusahaan itu akan kita namai dengan modal. Dari contoh tadi, dapat kita buatkan laporan keuangan sederhana untuk perusahaan tersebut. Dimana di sisi kiri itu ada harta, ya, caranya sangat mudah. Kita tinggal ambil data dari contoh yang tadi sebelumnya kita bahas, dimana harta perusahaan itu terdiri dari uang tunai senilai 100 juta, lalu ada kendaraan senilai 500 juta, lalu ada juga komputer senilai 10 juta, sehingga total saldonya sebesar 610 juta. Sedangkan di sisi kanannya ada utang, terdiri dari utang toko bening 10 juta, dari dealer mobil 350 juta, saldo utang kita sebesar 360 juta, lalu ada modal senilai 250 juta. Dan total senilai 610 juta. Balance kan? Nah, artinya sisi kiri dan sisi kanan udah sama. Berarti
seluruhnya udah bisa kita pertanggungjawabkan. Ini merupakan dasar akuntansi yang harus kalian pahami. Kenapa? Karena dari sini nanti kita mendapatkan persamaan akuntansi harta sama dengan utang tambah modal. Oke semuanya, dari penjelasan itu tadi bisa terlihat bahwa persamaan akuntansi tidak sesimpel harus dihafal kan? Artinya kita harus tahu kenapa itu muncul. Oke, berikut kita akan membahas cara mencatat sehari-hari, gimana agar ujungnya nanti itu akan sama dengan contoh yang kita bahas sebelumnya. Oke ya, intinya kita bakal belajar bagaimana konsep dasarnya supaya kita bisa mengerjakan dengan bahasa sehari-hari dan tidak harus menghafal. Nah, pertama tuliskan dulu harta, lalu utang dan modal nih ya. Terus kita buat lebih detail di mana di dalam harta itu ada kas, ada komputer dan ada kendaraan. Sedangkan untuk utang itu ada utang toko bening dan utang dealer mobil. Dan di kolom modal itu modal Tuan Agus. Nah, kita sekarang akan memindahkan contoh yang tadi kita bahas sebelumnya ke dalam persamaan akuntansi. Artinya di sini kita coba mengimplementasikan persamaan akuntansi ke dalam transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Di mana di contoh sebelumnya perusahaan memiliki uang tunai 100 juta itu berasal dari investasi Tuan Agus. Nah, angka 100 juta ini akan kita tulis di kolom kas 100 juta, lalu di kolom modal 100 juta. Lalu yang kedua, perusahaan membeli komputer senilai 10 juta. Pembelian dilakukan dengan cara berutang dari toko bening. Maka di kolom komputer akan kita tulis angka 10 juta dan di kolom utang toko bening juga kita tulis angka 10 juta. Lalu kita akan menghitung saldo per tanggal 2. Kita asumsikan saja bahwa setiap satu transaksi itu terjadi di satu tanggal. Jadi per tanggal 2 saldo kas perusahaan itu senilai 100 juta, lalu komputer senilai 10 juta, sedangkan utang toko bening senilai 10 juta dan modal Tuan Agus senilai 100 juta. Berikutnya di sini transaksi yang ketiga, perusahaan membeli kendaraan senilai 500 juta dengan membayar DP 150 juta dan sisanya berutang dari dealer mobil senilai 350 juta. Transaksi ini akan kita catat di kolom harta ya, di kendaraan 500 juta, lalu utang dealer mobil 350 juta dan modal Tuan Agus 150 juta. Setelah transaksi ketiga, kita akan menghitung saldo perusahaan, di mana pada saat ini harta perusahaan terdiri dari kas senilai 100 juta, lalu ada komputer 10 juta dan kendaraan senilai 500 juta. Sedangkan di utang ada utang toko bening senilai 10 juta, lalu utang dealer mobil senilai 350 juta dan modal Tuan Agus 250 juta. Di mana sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan akuntansi itu jika dihitung jumlahnya atau jika dihitung totalnya, maka masing-masing akan bersaldo sebesar 610 juta. Oke, itu tadi merupakan bentuk dari implementasi penggunaan persamaan akuntansi terhadap transaksi-transaksi keuangan perusahaan yang terjadi sehari-hari. Untuk lebih memahami lagi, kita akan coba mencatat setiap transaksi-transaksi yang terjadi langsung ke persamaan dasar akuntansi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam transaksi, terlebih dahulu kita buatkan tabel persamaan akuntansinya, lalu kita pindahkan saldo dari contoh persamaan akuntansi yang sebelumnya. Oke, yang pertama kita tulis dulu harta, lalu di rincinya ada kas, terus ada piutang, ada komputer dan ada mobil. Lalu di sisi utang itu ada utang toko bening, utang dealer mobil dan ada modal Tuan Agus. Oke ya, kita mulai dari transaksi yang pertama,
tahap yang kedua. Tadi kan kita udah bersama akuntansi dari contoh yang kita bahas sebelumnya. Ini kita akan memasuki pencatatan transaksi langsung ke persamaan akuntansi. Ya. Kita lihat logika penulisannya seperti apa. Yang pertama, ya, perusahaan melakukan pembelian komputer senilai 14 juta itu dibayar secara tunai. Nah, untuk transaksi ini itu akan kita catat di kolom kas. Ya, di kolom kas kita catat dalam tanda kurung dengan warna merah angka senilai 14 juta. Lalu masih di sisi harta, kolom komputer juga kita tulis angka 14 juta. Oke, bagaimana? Bisa kira-kira mencatat transaksi itu ke dalam persamaan akuntansi? Iya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut transaksi yang kedua. Di sini perusahaan membayar utang pembelian komputer dari toko bening senilai 10 juta. Nah, transaksi pembayaran secara tunai ini akan kita catat di kolom harta sisi kas dengan tanda kurung dan berwarna merah. Lalu lakukan hal yang sama di kolom utang toko bening, yaitu nilai 10 juta juga kita catat di dalam tanda kurung dan berwarna merah. Ini artinya apa? Pada saat kita membayar utang atau melunasi utang ke toko bening tersebut, maka kas perusahaan berkurang, lalu utang yang kita lunasi ini juga akan mengurangi utang kita di toko bening tersebut. Nah, berikutnya lanjut ke transaksi yang ketiga, di mana perusahaan telah menyelesaikan pelayanan jasa konsultasi akuntansi bernilai 30 juta dan itu pembayarannya dilakukan secara tunai oleh nasabah atau oleh klien kita. Transaksi ini akan berpengaruh kepada atau akan kita catat di sisi harta, yaitu kolom kas senilai 30 juta. Lalu angka yang sama juga kita tuliskan di kolom modal 30 juta. Artinya apa? Bahwa pendapatan yang kita terima dari pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan itu akan mengakibatkan modal perusahaan kita bertambah. Berikutnya yang keempat, kita lihat perusahaan juga telah menyelesaikan pelayanan jasa konsultasi akuntansi itu senilai 8 juta, cuman pembayarannya baru akan dilakukan 2 bulan kemudian. Artinya pada saat kita menyelesaikan pekerjaan ini, ya, pada saat kita selesai memberikan pelayanan jasa ini, klien tidak langsung membayar secara tunai nilai 8 juta tersebut. Nah, karena di sini belum dilakukan pembayaran secara tunai, maka pendapatan ini kita catat di kolom harta kita catat di sisi harta dengan menggunakan kolom piutang, yaitu di kolom piutang kita tulis angka 8 juta, lalu lakukan hal yang sama dengan menuliskan angka 8 juta tersebut di kolom modal. Berikutnya transaksi yang kelima, tiba masanya perusahaan membayar hak karyawan yang bekerja, yaitu membayar gaji karyawan senilai 13 juta. Nah, pembayaran gaji karyawan senilai 13 juta ini akan berdampak pada berkurangnya kas perusahaan. Nah, di sini kita akan menulis sisi harta kolom kas senilai 13 juta itu di dalam tanda kurung dan menggunakan warna merah. Lalu hal yang sama juga kita lakukan di kolom modal, yaitu menuliskan angka 13 juta dalam tanda kurung dan berwarna merah. Itu artinya apa? Pada saat perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar operasional perusahaan atau mengeluarkan biaya operasional perusahaan, maka selain kas perusahaan berkurang, modal perusahaan juga akan berkurang. Berikutnya yang keenam, pelanggan melunasi piutang senilai 6 juta dari transaksi tanggal 4. Oke, kita flashback lagi atau kita scroll lagi ke atas bahwa tadinya kita telah melakukan pelayanan jasa, kita udah selesai memberikan konsultasi akuntansi nilainya 8 juta, tapi pada saat itu klien menunda pembayaran. Nah, di hari ini klien membayar 6 juta untuk mencicil piutangnya tersebut. Nah, untuk transaksi seperti ini maka akan kita catat di persamaan akuntansi, yaitu di kolom kas 6 juta, lalu di kolom piutang masih di sisi harta, di kolom piutang kita tuliskan angka 6 juta dalam tanda kurung dan berwarna
merah. Itu artinya apa? Pada saat klien melunasi atau mencicil piutangnya, ini akan berdampak pada bertambahnya kas perusahaan di satu sisi. Di sisi lain, karena klien setelah mencicil, maka piutang klien tersebut secara otomatis berkurang. Nah, terakhir, setelah seluruh transaksi kita masukkan ke dalam kolom sesuai dengan persamaan akuntansi, kita akan menghitung saldo akhirnya, di mana kas perusahaan pada saat ini bersaldo 99 juta, lalu piutang 2 juta, ada komputer senilai 24 juta, dan kendaraan senilai 500 juta. Sementara di sisi utang itu utang toko bening bersaldo 0, sedangkan utang dealer masih tetap di angka 350 juta, dan modal Tuan Agus pada saat ini mencapai angka 275 juta. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah akhir dari kedua sisi itu sama, di mana di sisi harta itu bersaldo sebesar 625 juta, dan di sisi utang tambah modal saldonya juga 625 juta. Beginilah praktek persamaan akuntansi itu semestinya. Ya. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini, kamu semua bisa memahami bagaimana penggunaan persamaan akuntansi tersebut, dan untuk pemahaman akuntansi lebih lanjut akan kita bahas di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.